Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 232. Bibi Siti pun akhirnya melangkah turun, menyusuri pekarangan rumah yang mulai diselimuti kabut tipis malam. Sementara Din, dengan segala kepenatan dan beban di punggungnya, kembali menaiki anak tangga menuju perempuan yang kini jadi poros hidupnya, dan dunia yang sedang coba dia pertahankan agar tidak runtuh. Begitu Din membuka pintu kamar, lampu tidur yang temaram menyambutnya. Hening. Suara detak jam dan gemerisik angin malam dari celah jendela terdengar lirih, seolah ikut menjaga ketenangan malam itu. Pandangannya langsung jatuh pada sosok mungil Azarin yang terlelap, berselimut rapi, dengan wajah damai menghadap ke arah jendela. Din tersenyum kecil. Penat yang menempel di pundaknya seketika luruh. Dia melangkah ringan ke kamar mandi. Air dingin membasuh wajahnya yang lelah, disusul gerakan menggosok gigi dengan malasan tetapi penuh kebiasaan. Setelah berganti pakaian tidur, Din pun naik ke ranjang. Dia berbaring perlahan, menjaga setiap gerakan agar tak menimbulkan bunyi. Tubuhnya mendekat, dan perlahan melingkarkan tangan di perut Azarin dari belakang. Jarinya mulai mengelus pelan, penuh kasih, seolah sedang menyapa ruh mungil yang baru beberapa pekan tumbuh di sana. "Assalamualaikum, malaikat kecil ayah dan bunda." Bisiknya lembut, tak ingin membangunkan siapapun, kecuali cinta yang sedang bertumbuh di balik rahim itu. Namun, elusannya terlalu hangat. Azarin menggeliat kecil dan membuka matanya, lalu tanpa menoleh, dia bersuara pelan, "Mas Din." Din tersentak pelan, langsung menarik tangannya, "Maaf, sayang. Aku gak bermaksud bangunin." Azarin berbalik, matanya masih setengah berat, tetapi senyumnya muncul. "Aku nungguin dari tadi, loh," gumamnya. "Tapi kamu lama banget, aku jadi ketiduran." Din mengusap pipi istrinya penuh rasa bersalah, lalu membenamkan wajah di rambut Azarin dan menciumi kepalanya penuh cinta. "Maafin aku, tadi harus beresin beberapa hal." Azarin hanya memeluk Din lebih erat, lalu bertanya pelan, "Mas, soal kejutan yang Mas katakan tadi sore." "Kejutan itu, apa?" "Iya." Tak langsung menjawab, Din menghela napas sejenak. "Kejutannya, harus ditunda dulu." "Iya," ujarnya dengan lirih, penuh penyesalan. Azarin mengerucutkan bibir, merajuk manja, Mas jahat. Udah bikin penasaran, terus dibatalkan." Din terkekeh pelan, "Zaujati, kalau rajukannya bisa bikin dosa-dosa Mas terhapus, aku akan sengaja nyebelin tiap malam." Dia langsung menciumi wajah Azarin bertubi-tubi, mulai dari pipi, kening, hidung, hingga dagu. "Mas Din." Geli. "Hahaha, cukup. Ampun." Azarin tertawa dan mendorong-dorong wajah suaminya yang kini seperti anak kecil yang sedang bermain perang ciuman. Namun, di balik tawa dan canda, sentuhan demi sentuhan itu mulai berubah menjadi debar. Napas mereka kian berat, hingga Din pun mulai mencium bibir istrinya dengan perlahan, penuh rasa. Azarin tak menolak, malah memejamkan mata, membiarkan tubuhnya menyatu dalam pelukan Din yang kian membara. Tangannya menggamit leher suaminya, tubuhnya mulai terbuka oleh rasa yang melambung. 8. Namun, di tengah gemuruh nafsu dan cinta yang bergelora, Din tiba-tiba menghentikan gerakannya. Matanya terbuka, napasnya tertahan. Dia memandang Azarin yang kini sudah nyaris tak mengenakan apapun, entah sejak kapan itu terjadi, namun wajah Azarin terlihat lugu penuh kepercayaan. Din membeku. "Mas?" tanya Azarin, heran dengan keheningan yang mendadak turun. Din tak menjawab. Dia menarik selimut, menutupi tubuh istrinya dengan lembut, lalu mengecup kening Azarin. "Maafin aku, Zaujati," bisiknya pelan, sebelum dia turun dari tempat tidur dan bergegas ke kamar mandi. Air kembali membasahi wajahnya,
kali ini lebih dingin, lebih banyak dari sebelumnya. Dia menatap bayangannya di cermin. Wajahnya memerah, dadanya naik turun, dan kenangan lama menyergap begitu saja. Kilasan wajah Safa, tangisnya. Saat itu, dia memaksa untuk bersama Safa, meski istrinya tengah hamil besar. Rasa sakit yang Safa tahan, luka yang tidak kasat mata masih terpatri jelas di sudut hatinya. Din mencengkram sisi wastafel. Astagfirullah. Din berdesis pelan. Bukan lagi waktunya untuk mengulang kesalahan. Bukan lagi waktu untuk mendahulukan nafsu saat Allah sedang menitipkan amanah di rahim istriku. Setelah sekian lama mengurung diri dalam kamar mandi, Din akhirnya membuka pintu dengan napas yang telah ditenangkan, meski wajahnya masih basah oleh air yang dia gunakan untuk meredam bara dalam dadanya. Namun langkahnya terhenti seketika saat mendapati pemandangan memilukan di depan mata. Azarin terisak dalam diam. Tubuhnya membungkuk di atas tempat tidur, wajahnya tenggelam dalam tumpukan selimut, kedua kakinya ditekuk ke dada, dan bahunya bergetar hebat. Tangis itu bukan tangis biasa. Tangis itu menyimpan luka yang dalam, dan Din bisa merasakannya. "Sayang," ucap Din pelan, nyaris berbisik penuh kecemasan. Namun, saat Din mendekat dan menyentuhkan lututnya ke ranjang, Azarin mengangkat wajahnya. Mata itu merah, sembab, dan basah. Seketika Din merasa seperti dihantam palu godam. Namun, sebelum sempat dia berkata apapun, tangan mungil itu mendorong dadanya dengan tenaga penuh luka. "Pergi," bentaknya. "Aku bilang pergi, Mas Din. Jangan dekat-dekat aku." Din membeku. "Sayang, tolong, aku bisa jelaskan. Aku gak mau dengar apa-apa. Aku gak peduli. Semua laki-laki itu sama saja." Teriak Azarin, suaranya pecah oleh tangis dan amarah. Din terpaku, hatinya mulai remuk dengan penolakan Azarin. Dia tak terpikirkan reaksi Azarin seperti ini. "Sayang, demi Allah, aku gak bermaksud menyakiti kamu. Tadi, aku hanya takut. Aku takut nyakitin kamu, atau. Bohong," potong Azarin keras. "Kamu bilang kamu takut, tapi sebenarnya kamu merasa bersalah. Kamu gak mau nyentuh aku karena di hatimu ada wanita lain, kan?" Din menganga, matanya membelalak tak percaya. "Astagfirullah, sayang, tidak. Demi Allah, tidak ada siapa-siapa. Bohong. Semua laki-laki itu pembohong. Kamu tahu kenapa aku menangis? Karena kamu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan suami aku dulu." Dia juga menjauh, menolak memberikan aku nafkah batin karena merasa bersalah. Ternyata dia sedang berbagi cinta dengan saudariku. Kamu pikir aku gak bisa mengenali? 9. Tanda-tandanya. Din menggeleng kuat-kuat. "Sayang, dengar aku bukan dia. Aku bukan orang yang akan mengkhianati kamu. Aku mencintai kamu. Aku menjaga kamu karena aku takut kehilangan." "Siapa dia? Hah?" Azarin memotong dengan nada getir. "Wanita yang kamu jaga hatinya itu siapa?" "Zaina." "Iya, Zaina, kan? Makanya kemarin kalian pelukan." "Jangan bohong, Mas. Gak mungkin perempuan peluk laki-laki kalau gak ada rasa nyaman, gak ada janji tersembunyi." Din terdiam. Matanya membelalak, bukan karena kemarahan, tetapi karena hatinya runtuh mendengar tuduhan itu keluar dari orang yang paling dia lindungi. "Sayang," lirihnya, dengan suara hampir tak terdengar, "aku rela dilempar ke neraka, asal kamu tahu satu hal. Aku gak pernah dan gak akan pernah mengkhianati kamu. Bahkan dalam niat pun tidak." Namun, Azarin justru mundur, menjauh, tubuhnya gemetar,
tangannya masih menghapus air mata yang tak henti turun. Aku muak. Aku benci. Karena aku percaya. Aku sempat percaya sama kamu, Mas Din. Din ingin memeluk. Ingin menggenggam tangannya, menjelaskan segalanya, termasuk tentang kehamilan yang masih terlalu dini untuk diberi beban fisik. Namun, lidahnya keluh. Dia terjebak antara keinginan menjaga dan rasa bersalah yang tak bisa dia ungkap dengan cara biasa. Kalau kamu cuma main-main saja, gak usah pura-pura manis, Mas. Serunya, suaranya bergetar namun lantang. Kalau hatimu udah berpaling, gak usah sok jaga aku. Pergi aja dari kamar ini. Din mengerutkan dahi, menatap istrinya dalam diam. Tak percaya dengan nada penuh kemarahan itu keluar dari bibir yang biasanya hanya menyapanya dengan kelembutan. Kalau kamu mau tidur, sana. Ke kamar Zaina. Peluk aja dia. Kan dia yang bisa kamu sentuh tanpa rasa takut, kan? Lanjut Azarin, kini suaranya meninggi, menahan tangis yang mulai pecah lagi. Aku malu, Mas. Aku malu harus bilang ini, tapi aku gak bisa pura-pura kuat. Kamu tolak aku tadi. Seakan aku ini menjijikkan. Din akhirnya melangkah maju, wajahnya menegang, napasnya berat, dan dadanya bergetar menahan ledakan yang sudah di ambang batas. Tapi saat kalimat Azarin berikutnya keluar, segalanya meledak. Kamu jijik sama aku, kan? Cukup. Bentak Din, suaranya bergemuruh, membelah kesunyian malam dan membuat Azarin terkejut. Jangan sekalipun kamu bilang begitu lagi, Azarin. Azarin membeku, kaget sekaligus takut dengan bentakan Din. Kamu pikir aku ini siapa? Lelaki keparat yang seenaknya main hati kedua perempuan sekaligus. Kamu pikir aku tega nyakitin kamu seperti itu? Detik kemudian Din terdiam, saat menyadari wajah Azarin yang kini memucat, bibirnya bergetar, dan sorot matanya tampak kosong. Hatinya langsung mencelos. Napas Din tertahan di tenggorokan, dia menyesali bentakannya barusan. Segera, tanpa pikir panjang, dia melangkah cepat untuk mendekap istrinya, ingin menenangkan, ingin membalut luka yang tanpa sengaja dia torehkan. Namun, Azarin mundur perlahan. Gerakannya tergesa, tubuhnya seakan menolak disentuh. Matanya tak lagi memancarkan amarah, tetapi luka. Luka yang dalam. Luka yang tak bisa dijelaskan hanya dengan pelukan. Jangan. Lirih Azarin, nyaris seperti bisikan. Jangan dekat-dekat aku, Mas. Din terdiam, tak berkutik. Tangannya menggantung di udara, hatinya serasa diremukkan. Sebelum dia bisa berkata sepatah pun, Azarin berbalik, lalu berlari ke arah pintu. Sayang, suara Din nyaris tak terdengar, namun tak ada jawaban. 10. Dengan gerakan cepat, Azarin menarik daun pintu, lalu menghilang dari balik kamar. Langkah kakinya menggema, bersaing dengan pintu yang tertutup keras. Astagfirullahalazim, sayang. Din ikut berlari keluar, yang dipikirannya kali ini keselamatan Azarin, jika sampai dia berlari menuruni tangga. 11. Azarin menuruni tangga dengan langkah tak tentu arah, napasnya sesak oleh emosi yang belum sempat reda. Air mata masih hangat membasahi pipi, tetapi tangannya yang gemetar mengusapnya dengan kasar, seolah ingin menghapus luka yang sudah terlalu dalam menoreh di hatinya. Namun langkahnya terhenti mendadak. Di bawah sana, di ruang tengah yang diterangi cahaya lampu kuning temaram, dia mendapati pemandangan yang membuat jantungnya seolah tercekat. Sang ibu sedang duduk memeluk Zaina yang terisak di pangkuannya. Suara lirih pelukan, usapan lembut di kepala, semua itu hanya menggores luka Azarin lebih dalam. Sosok ibunya yang biasanya dingin dan asing padanya kini justru mencurahkan hangatnya pada orang yang selama ini mencuri tempatnya perlahan.
Azarin terpaku. Kakinya beku di anak tangga. Matanya membelalak, menahan deras tangis yang nyaris pecah lagi. Hatinya mengadu, tak terucap. Dia berdiri membatu seperti patung di ambang dunia yang terasa tak lagi miliknya. Tak lama, suara langkah pelan terdengar dari belakang. Din, dengan napas tak teratur setelah mengejar Azarin, dia berhenti di belakang wanita cantik itu. Pandangannya mengarah pada pandangan istrinya, detik itu juga, jantungnya ikut berdesir-getir. Tanpa berkata apa-apa, dia mendekat perlahan. Dengan lembut, tangan kekarnya terulur, menutupi mata Azarin dari pemandangan yang mengiris jiwa itu. Din menunduk pelan, membiarkan napasnya menyentuh lembut telinga Azarin, lalu berbisik dengan suara selembut senja yang menenangkan. "Jangan lihat ke sana, sayang, biar matamu tetap indah, tidak ternoda luka yang tak layak kamu simpan." Azarin menggigit bibirnya, menahan suara tangis yang nyaris pecah lagi. Dia tak bergerak, hanya berdiri dengan tubuh yang gemetar. Din tak mendesak. Dia hanya berdiri dekat, menjadi peneduh, bukan pendorong. Din masih berdiri di belakang Azarin, tubuhnya nyaris menyatu dengan siluet wanita yang sedang bergetar halus karena luka yang belum sempat kering. Tangannya tetap menutupi mata Azarin, melindungi dari kenyataan yang terlalu tajam untuk ditatap. Setelah bisikan lirihnya tadi, Din menunduk lebih dalam. Suaranya parau, seolah menahan sesak yang tak ingin pecah di hadapan wanita yang dicintainya. "Maafkan aku," ucapnya nyaris tak terdengar. "Apa yang kulakukan tadi, bukan karena aku marah padamu, tapi karena aku bodoh. Terlalu takut menyakitimu, sampai lupa bagaimana cara memperlakukanmu dengan benar." Azarin tetap diam. Tidak menjauh, namun tak juga menoleh. Hanya napasnya yang mulai berat, menahan tangis yang baru saja reda. Din menelan ludahnya, lalu melanjutkan, masih dengan suara tenang, namun menggigit perasaan. "Kita kembali ke kamar, ya. Kamu butuh istirahat, dan aku butuh berada di sampingmu." Menebus kesalahan, walau hanya dengan diam, dan menatapmu dalam tenang. Dia perlahan-lahan menurunkan tangannya dari mata Azarin, lalu dengan hati-hati menyentuh punggung istrinya. "Kalaupun kamu belum bisa bicara, setidaknya jangan tinggalkan kamar." 12. Azarin masih tak bersuara, tetapi saat Din melangkah pelan menaiki anak tangga dan menuntunnya, tubuh mungilnya ikut bergerak. Tidak menolak, tidak memberontak. Setibanya di kamar, Din membuka pintu perlahan, seolah tak ingin menambah gaduh dunia yang sudah cukup berisik dalam hati istrinya. Dia membiarkan Azarin melangkah lebih dulu, namun tetap berada di dekatnya, seperti bayangan yang tak berniat pergi. Dengan lembut, Din menuntun Azarin duduk di tepi ranjang. Tubuhnya ringan, seolah semua tenaga telah luruh bersama air mata yang tadi mengalir. Pandangan wanita itu kosong, jauh, seperti sedang melihat sesuatu yang tak bisa dijangkau siapapun. Din pun memilih tidak bertanya, tidak memaksa, tidak juga memburu dengan kalimat yang bisa memercikkan luka baru. Dia hanya berjongkok di depan Azarin. Tangannya terulur, menarik selimut kecil yang tampak berantakan, lalu menyelimutkan perlahan ke bahu Azarin. Masih tanpa suara, Din berdiri. Dia pergi sebentar ke kamar mandi, mengambil handuk kecil, lalu kembali dan duduk di sisi Azarin. Dengan gerakan lembut, dia mengusap pelipis dan pipi istrinya, mengeringkan sisa tangis yang belum tuntas.